Bismillahirrahmanirrahim. Umat Islam itu kemudian tahu tentang Bible, tahu tentang Injil, tahu tentang Taurat. Tentu bukan dari kitab saudara, tetapi terkait dengan pengajaran itu memang sudah ada di Al-Quran. Bagaimana keadaan firman Tuhan yang datang kepada nabi-nabi terdahulu itu diterangkan di Al-Quran. Bagaimana orang-orang yang menerima kemudian pemberitaan itu, apakah mereka taat, apakah mereka ingkar, mereka menggantikan, mengurangi dan menambahkan, menyembunyikan dan memperlihatkan, itu Al-Quran sudah menguraikan itu. Yang menarik kemudian adalah ketika Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Al-Quran mengatakan di antara orang-orang terdahulu ada yang kemudian tidak mengerti tentang firman Tuhan, tidak mengerti tentang pewahyuan, tidak mengerti tentang ilham yang didatangkan oleh Tuhan di atas muka bumi ini. Seketika mereka menulis sebuah buku, menulis sebuah kitab, di mana kitab itu sendiri sebenarnya tidak ada korelasi dengan firman Tuhan. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran mengatakan celakalah mereka orang yang menulis sebuah buku dari tangan mereka sendiri, konsentrasinya di kalimat, dan mengatakan bahwa buku yang mereka tulis itu berasal dari Allah. Nah itu Al-Quran menarasikan seperti itu. Lalu kemudian kami umat Islam mencari mana buku yang dimaksud oleh Al-Quran, kan gitu ya. Ternyata dijawab oleh pergerakan waktu dan masa. Bertemulah kita dengan orang-orang Kristen, saudara kita dari Kristen. Mereka punya buku yang katanya Injil, yang katanya berasal dari Nabi, yang katanya berasal dari Allah, yang katanya dituliskan oleh bimbingan Roh Kudus. Ini yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Itu fakta. Maka kita uji Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa yang dituliskan itu bukan dari Allah, tetapi dari tangan mereka sendiri. Berjalannya waktu, Al-Quran dibedah dengan pisau akademik. Begitu juga Bible. Dan ternyata ditemukan. Poinnya adalah, seluruh penulis Bible itu tidak pernah bertemu langsung dengan sumber, yaitu Yesus. Seluruhnya. Bahkan sampai hari ini, sudah 2000 tahun lebih, buku Ibrani belum diketahui siapa penulisnya. Belum tahu siapa penulis. Tapi ada penulisnya. Ada. Tapi kita tidak tahu siapa. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab. Fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Tidak jelas dari mana datangnya. Tidak paham kita. Ini ditulis oleh siapa dan seperti apa metode sanad mata rantai penyampaiannya. Karena di dalam kitab Bible itu sendiri, di situ konon ceritanya Yesus berkata begini. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, ini yang kita cari. Mereka ini siapa? Dan mereka telah menerimanya. Nah, mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kita cari mereka ini. Mereka ini adalah orang-orang yang menerima firman dari Yesus. Mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Berarti kalau oknum ini masih hidup dan dia masih mengajarkan firman yang mereka terima dari Yesus, maka firman itu kalau dibukukan, maka kitab itu akan menjelaskan Yesus hanya sebatas Rasulullah. Nah, sekarang permasalahannya mana? Mana segala firman itu yang isinya hanya mengajarkan ending Yesus adalah Rasul Allah? Mana? Nah, sedikit lagi, 1 menit. Dengarkan pelan-pelan. Di dalam pengajaran Yesus, kita melihat Markus 1 misalnya. Di nomor 14. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, maka datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah. Di sini
belum ada kitab Lukas, belum ada kitab Markus, belum ada kitab Matius, belum ada surah-surah Paulus, belum ada kisah para rasul, belum ada. Kenapa? Karena Yesus diceritakan pada saat itu memberitakan Injil Allah, dan Injil pada saat itu belum ditulis. Surat Paulus nanti ditulis di tahun 52 ke atas. Ah, itu dia. Artinya bahwa Yesus belum ada buku-bukunya Kristen, tapi Yesus sudah memberitakan Injil Allah. Berarti ada Injil di luar daripada bukunya Kristen. Satu poin. Yang kedua, ada seseorang yang kemudian diajak oleh Yesus. Di dalam Yohanes 1 nomor 43, sabar ya teman-teman. Yohanes 1:43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Tadi di Markus 1:14, Yesus sudah sampai di Galilea mengajarkan Injil Allah. Namun sebelum sampai ke Galilea, Yesus kemudian bertemu salah satu murid bernama Filipus. Apa kata Yesus? Filipus, kata dia, kamu ikut denganku. Di situ diterangkan, kata Yesus, ikutlah aku, katanya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, Filipus, ikutlah denganku. Berarti Filipus bersama dengan Yesus sampai di Galilea mengajarkan Injil Allah, dan di situ belum ada buku-buku yang dipakai sebagai pedoman keagamaan saudara-saudara Kristen hari ini. Mari kita lihat apa pekerjaan Filipus kemudian. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. 30 detik. Yesus menuju ke Galilea. Di dalam perjalanannya bertemu dengan Filipus. Mereka berdua kemudian masuk ke Galilea. Apa yang mereka lakukan? Mengajarkan Injil Allah. Berpencar mereka kemudian, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Pada saat Filipus mengajarkan Injil Yesus, berarti Injil Yesus dan Injil Allah itu sama. Di situ belum ada Markus, Matius, Yohanes, Lukas, Filipi, Roma, Galatia, Kaliki, Kaluku, Pararang, itu belum ada di situ, belum. Tetapi Filipus sudah memberitakan Injil Allah. Yesus telah memberitakan Injil Allah. Filipus sudah memberitakan tentang Injil Yesus. Nah, sekarang permasalahannya. Kita ambil satu contoh. Lukas. Lukas ini, di dalam ceritanya Lukas 1, apa yang dinarasikan kemudian oleh si Lukas? Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Yang menarik untuk kita bahas sebagai materi ilmiah, pernyataan Lukas untuk Filipus. Ternyata kitab Lukas ini ditulis hanya untuk satu orang saja, yaitu bernama Theophilus. Sorry ya, bukan Filipus, tapi Theophilus. Kemudian yang kedua adalah pernyataan Lukas yang mengatakan banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita. Banyak orang ini menyusun peristiwa-peristiwa. Siapa orang yang banyak ini? Dan apa yang disusunnya? Peristiwa apa yang mereka ceritakan? Mana kemudian cerita-cerita yang tersusun dalam buku tersebut? Karena Lukas juga melakukan hal yang sama, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki, jadi Lukas melakukan penyelidikan. Filipus tidak melakukan penyelidikan. Yesus tidak melakukan penyelidikan. Kenapa? Karena mereka adalah penyampai firman, penerima firman. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari semula, aku mengambil keputusan, aku mengambil kesimpulan untuk membukukannya dengan teratur untukmu Theophilus, supaya engkau Theophilus dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu adalah sungguh benar. Nah, ini masalah ini. Ternyata kitab Lukas levelnya adalah ring 2 atau ring 3 atau ring 4. Level pertama adalah Yesus. Yesus mengajarkan Injil Allah. Level kedua, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Ring ketiga, Lukas mengadakan penelitian. Ring keempat, ikutlah semua yang lain.
Jadi Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu. Orang ahli kitab mencampur adukkan kemudian antara hak dan batil. Mereka memasukkan karangan-karangan, informasi-informasi, kejadian-kejadian berdasarkan hasil penyelidikan mereka masing-masing. Tapi Yesus pengajarannya murni. Dia mengajarkan Injil Allah. Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah yang diberikan kitab Injil kepadaku dan diberikan hikmat kenabian kepadaku. Nah sekarang kalau orang Kristen bertanya, wahai Islam, ya saudaraku Kristen, mana Injil yang Allah berikan kepada Nabi Isa? Jawabannya, Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, Injil diajarkan kepada Bani Israel. Tanya dan cari di Bani Israel. Kami balik nanya, wahai saudaraku Kristen, ya Bang Suma, di dalam kitabmu Markus 1 nomor 14, Yohanes 1 nomor 45, Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Di situ jelas rangkaiannya, Yesus dan Filipus memberitakan Injil Allah. Di situ belum ada kitab yang lain, kitab Perjanjian Baru itu belum ada. Tolong tunjukkan Injil Allah yang Yesus sampaikan itu mana? Umat Islam kemudian tidak mampu menunjukkan Injil dikarenakan Injil itu bukan untuk umat Islam, Injil itu untuk Bani Israel. Kristen kenapa ikut latah tidak bisa menunjukkan Injilnya Yesus, sementara Kristen ini mengaku sebagai umatnya Yesus. Kristen ini mengaku sebagai pengikut orang Yahudi. Bahkan orang Kristen ini mengatakan Kristen adalah umat pilihan. Bahkan Kristen mengatakan bahwa Kristen itu adalah anak-anak Tuhan. Bahkan Kristen ini mengatakan diri mereka adalah Yahudi rohani, Israel rohani. Maka pertanggungjawaban untuk menunjukkan Injil Allah yang Yesus ajarkan itu Kristen. Tunjukkan Injil Allah yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel kalau kalian betul-betul adalah pengikut Yesus. 2000 tahun lebih orang Kristen bungkam tentang materi itu. Silakan ditanggapi atau ditambahkan atau dikurangi kalau tidak enak di kuping. Silakan. Izin koreksi Bang, dikit Bang. Silakan. Ya, tadi Bang Zuma menyebutkan kitab Ibrani itu penulisnya tidak diketahui. Iya. Bukan tidak diketahui Bang, tapi belum disebutkan. Oh gitu, malu-malu. Iya, belum disebutkan. Karena bisa jadi besok-besok itu diubah jadi penulisnya Samion misalnya, atau Naruto misalnya. Bisa jadi seperti itu Bang. Lanjut. Iya. Kan Bang Valentino ditanggepin narasi dari Gurunda Zuma. Silakan Bang Valentino. Dibuka mute-nya ya kan, lalu tidur. Silakan. Baik. Makasih sudah khotbah luar biasa. Iya. Itu khotbah tuh, Pak. Saya senang. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi silakan. gini, Pak. Sekalipun Bapak berkhotbah tadi bilang bahwa itu tidak benar dalam Alkitab, tapi bagi saya, Pak ya, firman Tuhan itu hidup. Jadi gini, saya berterima kasih kepada Bang Juma, ada 100.000 kan yang dengar. Terima kasih karena firman Tuhan itu kayaknya lapal sekali Bapak Juma. Sorry? Ya, Bang Juma ini lapal sekali untuk menyatakan firman Tuhan yang di Alkitab ini. Saya berterima kasih loh Pak, karena bagi saya itu adalah firman itu hidup. 1.000 orang mendengar. Satu kali aku akan melihat di antara 1.000 ini akan mendengar tentang Yesus adalah Tuhan. Menurut saya. Karena perkataan-perkataan yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan hidup dan roh. Jadi saya hidup. Saya berterima kasih Pak, semakin sering Pak Juma menceritakan ini, semakin luas Injil terberitakan. Orang yang mendengar hari ini mungkin hari ini meludahi, karena Yesus juga diludahi. Orang menghujat Yesus dulu juga nggak apa-apa. Yesus bilang, kamu juga akan mengalami yang sama. Tapi perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi 1.100 orang yang hadir saat ini sedang mendengar perkataan Tuhan. Saya berterima kasih loh Bang Juma. Semoga yang ada di 1.100 ini mengerti arti firman Tuhan, menangkap sekalipun baik maksud palsu kata Paulus atau maksud benar, bagi saya itu tidak masalah. Bagiku adalah yang penting sukacita, karena Injil adalah kekuatan Allah.
Roma 16, Roma 1 ayat 16, aku meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil itu yang menyelamatkan. Nah, kata Injil yang Bapak bilang palsu itu, ada 4 menceritakan semua janji tentang Kristus adalah Tuhan. Jadi bagi saya, Pak, mau Bapak menceritakan tadi pemutarannya, pemahamannya menurut pandangan Bapak, tapi menurut pandangan Alkitab yang saya tahu, bahwa perkataan Tuhan ini adalah hidup. Makanya dibilang dalam Mazmur dikatakan 119, firman-Mu adalah pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi saya berterima kasih Bang Juma, saya nggak mau berdebat, tapi saya bersyukur 1.100 orang mendengarkan tentang Injil, baik maksud palsu maupun benar. Saya yakin perkataan yang dikeluarkan melalui firman Tuhan tumbuh dalam roh setiap kita yang mendengar hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Bang Juma. Lanjutkan, ceritakan tentang itu, walaupun maksud Bapak salah atau maksud Bapak untuk menjatuhkan, tapi dengarlah perkataanku hari ini. Perkataanmu sedang membangun roh setiap orang, karena firman Tuhan itu adalah Cukup, Pak. hidup. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Iya, baik. Nggak ada bantahan itu. Nggak ada bantahan. Nggak Ya. dijawab. Biarin dulu, Om Ajo. Biarin dulu. Ya bentar ya, Dek. Jadi gini, kalau kita memberitakan sebuah berita tentang kejadian seseorang, kejadian sesuatu, Pak, sebentar Pak, izin ya, pamit ya. Lagi ada kerjaan nih Pak. ya silakan. Itu bukan berarti kita sedang membacakan firman Tuhan. Kalau di situ memang bukan firman Tuhan, tetap aja bukan firman Tuhan. Saya memberitakan apa yang ada di Bible, justru itu mengungkap kebenaran Al-Quran. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil batil. Al-Quran mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran menerasikan, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Al-Quran menarasikan itu semuanya. Bahkan Al-Quran kemudian menyeru Bani Israel untuk kemudian meninggalkan ajaran mereka, disebabkan karena mereka telah menghapuskan dan memutarbalikkan firman Tuhan yang ada di tangan mereka. Bahkan Al-Quran menyeru kepada Bani Israel untuk menuju kepada kebenaran Al-Quran, yahdi bihi la manittaba'a ridwana subulas salam, menuju kepada keselamatan, meninggalkan kitab-kitab terdahulu yang sudah tercemar. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan oleh beliau untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Jadi jangan Anda kemudian membolak-balikkan keadaan. Dengan Bang Suma menjelaskan isi Bible, Bang Suma sudah memberitakan firman Tuhan. Becak bom-bom. Itu bukan firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan itu adalah yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam, yang diterima oleh Lukas, yang diterima oleh Markus, yang diterima oleh Paulus. Apa? Hah? Apa itu? Dibilang firman Tuhan mustahile, dibilang sabda Yesus mustahile, karena Yesus tidak pernah bertemu dengan mereka. Kalau disebut surat kabar, surat kabarnya juga ini biasanya kalau wartawan memberitakan suatu berita, wartawannya itu harus hadir pada kejadian. Kalau penulis sudah tidak hadir pada saat kejadian, itu apa namanya? Ada nggak yang tahu? Novel. Apa lagi? Karangan. Ya, karangan. Apa lagi? Novel, karangan, apa lagi? Wartawan India, Primbon, Tatang Sutarma, Surat fiksi. kabur. Surat kabur. Teka-teki silang.
teka-teki silang, apalagi. Ya itulah dia yang diterangkan Al-Quran itu ya seperti itu adanya. Iya, sekira begitu teman-teman. Yang jelas kalau kita membacakan itu ya bukan membacakan hal yang bersumber langsung dari Nabi Isa alaihissalam, atau taruhlah mereka mengatakannya itu adalah Yesus. Tapi sayangnya Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap buku-buku tersebut, selayaknya Rasulullah Muhammad SAW memberikan kemudian legitimasi jelas, ijazah jelas kepada para sahabatnya untuk mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid yang lain. Khuzu min arba'ah, khuzu Al-Quran min arba'ah, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Dia sebutkan namanya kemudian. Lalu Rasulullah juga mengatakan khairukum man ta'allamal Quran. Rasulullah menyebutkan nama Al-Quran. Nah sedangkan Yesus gak pernah kemudian menyebut buku-buku itu yang kemudian disimpulkan dengan sampul perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengenal kitab itu. Yang Yesus ajarkan hanya Injil Allah. Dan itu pun Al-Quran sampaikan. Demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mohon izin makan pisang hijau dulu 1 kontainer. Demikian, lanjut Bang Handi. Ya, sebenarnya Bang Juma lebih dan kurangnya itu mohon diukur kembali. Oh gitu. Ya. Tapi Lanjut. saya mengamati tadi ini dari awal, Kristen ini kalau diskusi dialog diskusi by data, terus jalannya diskusi adem lancar begitu, gugur satu persatu. Tapi kalau diskusi tawuran, asal ngebacot, rame mereka. Jadi gambaran mereka ini memang tujuannya itu naik berkelompok untuk mengacaukan suasana. Pokoknya asal ngomong gitu loh. Kalau temannya terdesak dalam satu topik, datang lagi topik yang baru sama dia begitu. Nah giliran kayak tadi one by one, Bang Juma dengan dia asik kita denger, dia malah tidak menyentuh substansi sama sekali. Malah dia merasa bangga dengan Bang Juma mengabarkan Injil begitu. Tapi Injil apa dulu yang dimaksud? Mestinya kalau begini kesempatan dong, keluarkan semua ilmu dan strategimu bagi data malah ini mau berguru dengan Bang Juma dengan kehabisan data, pernyataannya diulang 3 kali, kemudian dia pamit. Apa ini yang disuguhkan oleh mereka? Ya kalau ini iya ya, nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan bro? Karena semua data-data yang diberikan itu bahwa apa yang ada di Bible itu tidak ada sama sekali korelasinya penulis dengan Yesus yang Anda anggap Tuhan itu. Karena tulisan-tulisan tadi yang ada di tangan Anda itu tidak diklarifikasi oleh orang yang Anda ceritakan. Kan itu mestinya dibantah. Oh nggak begitu Bang Juma. Bible kami itu divalidasi oleh Yesus. Buktinya ini loh, ini loh, ini loh, ini loh kan gitu. Mestinya diskusinya kayak begitu. Tapi tadi ini enggak. Ya kalau begitu pendapat Bang Juma ya oke aja silakan. Tapi kami iman kami begini. Nah itu bukan diskusi, itu namanya Anda naik pasrah. Tidak berilmu. Tapi kalau tawuran ya inilah mereka. Kira-kira gitu pendapat saya teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon diukur kembali. Terima kasih. Izin menambahkan ya, saya sebagai saksi mata, saksi kunci, saya menangkap satu poin dari Bapak yang tadi, Bapak siapa itu? Bapak Valentino ya. Beliau itu mengatakan atau membenarkan, jadi Kristen ini disampaikan dengan cara yang baik atau dengan cara yang menipu, diaminkan oleh si Valentino itu. Satu poin itu yang saya tangkap. Jadi dia membenarkan baik Yesus itu diberitakan dengan benar ataupun dengan cara menipu, dibenarkan oleh Pak Samion itu, Pak Valentino itu tadi. Lanjut. Maksud saya itu kalau diskusi itulah to the point, kejujuran, berdasarkan data. Yang penting adalah jujur, itu aja sih. Karena apa ya? Tidak boleh itu menganalisa sendiri tanpa ada sanadnya, tanpa ada pokoknya, tanpa ada pengajarannya, dan tanpa siapa tokohnya kan begitu. Masa Anda kalah sama pedagang? Pedagang itu loh, itu terstruktur loh.
Dari distribusinya dari petani, petani ke pengepul, pengepul distribusikan ke pasar. Harganya terstruktur. Jadi lain kali teman Kristen kalau naik itu lebih baik mengatakan gini, dengan tidak mengurangi harga tomat, apa yang saya sampaikan mau terhormat mau enggak tetap terima, kan itu imani saja. Kalah Anda dengan harga tomat di pasar yang cenderung stabil sekarang. Kira-kira begitu. Saya ngomong apa sih ini? Betul itu. Betul ya? Itu nyambung Betul, Bang dengan Handi. apa Nyambung, yang ya, dipaparkan ya, oleh ya. Bang Zuma. Tomat itu kan panennya di sawah, lalu dibeli oleh tengkulak ke pengepul, pengepul disalurkan ke pasar-pasar. Itu betul itu. Mata rantainya itu tidak terputus. Masa tiba-tiba tomat melayang langsung ke tempatnya pengepul, kan nggak mungkin. Harus ada mata rantainya. Dirampok itu kalau gitu. Romo. Izin mengurangi dong. Ya, silakan mengukur kembali, Barian. Saya diukur kembali. Silakan. Ya, saya akan kurangi perkataan Bang Mukidi yang sebenarnya nggak penting-penting amat ya kan ya. Ya jadi betul kata gurunda kita, Gurunda Suma, masya Allah ya. Jadi pisau akademik sekarang itu bisa digunakan untuk membedah keilmuan-keilmuan dari dua agama ini, yaitu Islam dan juga Kristen. Umat Islam silahkan diuji secara akademik mengenai kitab suci kita Al-Quran, baik itu dari teks Al-Quran, baik itu dari transmisi kitab suci Al-Quran, ya kan, silahkan diuji gitu loh secara ilmiah, bisa itu. Dan juga secara validasi kitab suci, apakah valid nggak ini kitab ini. Nah, sementara seperti layaknya pisau bermata dua ya kan, bisa diuji juga untuk ke Oten yang ketika dia menguji Al-Quran, nggak taunya pisaunya bermata dua, kena juga di dia. Ketika kita uji Bibelnya, pertanyaan saya simpel sebenarnya teman-teman. Mengenai Yesus disalib ini, apakah benar Yesus disalib? Benar. Apakah valid informasi tersebut? Valid. Tahu dari siapa? Matius menulis Yesus disalib, ini tahu dari siapa? Jadi begini, saya baca dulu ya ayatnya. Itu sampai kiamat kurang 2 hari, ya, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan bisa jawab gitu loh. Karena apa? Karena dia hanya mengimani saja. Dia nggak tahu asal usul kitabnya. Bahkan dia nggak tahu yang nulis Matius ternyata bukan Matius. Wah, kacau ini. Kacau. Udahlah iman buta, secara akademis gagal pula. Wah, ini bukan cuman di neraka tapi di di keraknya neraka ini. Wah, kacau. Oke, lanjut dah. Silakan, ada tamu, disapa dulu Bang Handi. Saya kembalikan kepada Bang Handi ya. Lanjut. Saya lanjutin lagi. Jadi tidak mengurangi harga tomat. Jadi Suaranya kecil Bang Handi. Cek. Gimana? Kecil ya? Aman. Oke. Tadi kecil Bang Handi. Jadi tidak mengurangi harga tomat, ya kami selalu hormat kepada siapapun. Tapi mohon maaf, penghormatan kami itu bukan berarti Anda benar adanya, ditinjau dari segi tadi. Bagaimana menganalisa sesuatu dengan pisau akademik. Sembako saja yang ada di pasar, termasuk tomat. Kalau kita ke pasar, melihat tomat, kita bisa tahu, kita bisa tanya, ini tomat berasal dari mana? Pasti kita tanya, kita survei begitu. Penjualnya kamu beli di mana? Oh, beli di sini, beli. Oh, ternyata dia dari kabupaten ini, jelas gitu loh. Begitu juga yang ada kitab yang kita imani itu jelas gitu loh, pendistribusiannya, sumbernya dari mana. Bisa. Cara mengukurnya adalah yaitu tadi, baik pisau akademik maupun kajian intern. Tentu tidak berdasarkan pisau imani saja. Nah, disinilah perlu kecerdasan. Tapi kalau sudah masuk area untuk menguji kecerdasan by data, terus diteliti secara akademik, sebagaimana skripsi tadi ada dosen pembimbing segala macam, mereka mati di situ. Maju adalah ya kami imannya begitu saja gitu loh, nggak boleh begitu dong. Ya kalau sebelum diskusi laporan dulu, maaf ilmu saya sampai di sini. Ya saya ingin belajar, ya kita ajarin. Tapi mereka ini cenderung melebihi daripada orang yang mengerti. Akhirnya apa? Blunder di mana-mana. Untuk itu teman-teman,
kenali lawanmu sebelum kau diskusi, agar mudah untuk mengedukasi, bukan mudah untuk mengalahkan. Karena kita di sini bukan lawan menang dan kalah, tapi kita perlunya adalah edukasi. Tugas kita semua. Begitu kira-kira dari saya, lebih kurangnya diukur kembali. Lanjut. Mantap. Keren. Gurunda, Bang Ardi semuanya, Bang Andi. Selamat sore, Bang Jimmy. Selamat sore Bang Ins. Mantap. Ya, Bang Cesar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan dulu Bang Kaisar. Silakan Bang Kaisar. Siap ya. Peringatan untuk kalian semua ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber terhitung. Harap diskusi membawa akal. Gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Dan boleh saja merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas. Ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal. Akhirnya total jadi produk gagal. Boleh terangkan sesuai paradok. Tapi terima kenyataan jika ketabok. Penonton di bawah itu muak mendengar narasumber yang bodoh. Karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau cuma mau doktrin dan dogma, mendingan diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Sekali lagi untuk teman-teman. Untuk teman-teman di bawah, jangan lupa tap layar sampai 1M. Kabarkan sampai ke langit 7 Oranon ya. Untuk teman-teman viewer yang di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Nereo Claudius, pewarta dari Golgota. Pasal live, kencangkan tap layar ya sampai pecah. Bisa-bisa 1M. Ya, jangan lupa untuk saudara yang mau naik, jangan tantrum. Kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dengan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi, asumsi, logikal fallacy, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi. Di sini diskusi tanpa urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu unti diingat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan. Sekian, terima gaji, stay tune. Mantap, Mak. Luar Tadi ada yang kurang satu tadi. Ada tadi yang kurang, logikal fallacy, bau terasi, itu nggak ada. Iya. Bang Jimmy, No handi, hati-hati no ke party, portal. gaskan. Mantap. Ini Bang BJ ini Kristen ya? Iya, betul Bang Iya Andi. dah. Bang Handi di sebelah Bang Handi Kristen tuh. Lanjut Bang Handi. Ya udah, Bang Bijay selamat sore, silakan Bang Bijay. Ada yang tidak ingin disampaikan? Ingin dan tidak lagi dinyimak. Begini Bang Bijay, jangan begini deh. Lagi memantau. Oh, mantap. Begitu Bang Bijay, begitu Bang Bijay. Jadi sebenarnya kalau kata begitu itu Bang Bijay itu menunjukkan suatu objek yang Ingin dan diitukan tidak kan lagi gitu ya. menyimak. Bang Bijay, begitu itu menunjukkan suatu objek yang diitukan. Kalau begini menunjukkan suatu objek yang diinikan. Waduh, ini benar nggak sih kata-kata saya? Begitu dan begini. Benar nggak Bardian saya itu? Iya, jadi begini Bang Handi sebenarnya. Iya, gimana? Sebenarnya gini, tadi kan Bang Handi bilang apa gitu kan. Nah, setelah Bang Handi bilang begitu seperti itu, setelah saya apa gitu kan, akhirnya kesimpulannya apa gitu kan. Nah, lanjut. Ya. Nah itu ngomong pakai bahasa Medan gitu Bang Andi. Bang. Iya betul juga. Nggak ngerti dia kalau pakai yang begini-begini tadi nggak ngerti dia. Jadi gimana Bang Jimmy? Kapan kita makan kopi-kopi itu Bang? Jadinya? Jadi ini topinya Bang Bijay. Kopi Sebenarnya black apa sanger? Ya Biar gini Bang apa? Bijay, topinya tadi itu Bang Bijay adalah Ya Bang Andi. pendistribusian Bible itu di tangan Anda itu Ya. dikaji ulang lah bahwa tidak semua yang ada di situ murni adalah apa yang pernah dilakukan Yesus Mesias di muka bumi. Kebanyakan di sana itu adalah pendapat-pendapat penulis, siapa itu Yesus Mesias, siapa itu Yesus, apa yang dia lakukan, dia sebagai apa dan apa gitu loh. Nah, itu loh. Jadi artinya yang Anda konsumsi sebagai iman
itu masih perlu banyak dipertanyakan. Itulah kenapa banyak mualaf. Hijrahnya di sana Bang, karena dia memakai pisau akademik yang tajam dengan akal logika begitu baru diimani. Kalau Anda ini enggak, imani dulu baru akal mencarinya. Kira-kira gitu Bang. Mudah-mudahan enggak ketinggian nih omongannya nih. Dengan tidak mengurangi harga tomat, tetap saya hormat kepada Anda. Silakan. Betul. Kalau masa kaji mengkaji sudah pasti ada beberapa yang akan mengkaji. Cuman pasti lebih banyak yang tidak mengkaji karena takut kehilangan job, kan begitu. Maksudnya apa nih? Job apa ini? Bingung ya? Ini job apa sih? Bang Ini Handi bahasa apaan ngomong sih? panjang, Bang Handi ngomong panjang Bingung ya? lebar sampai muncrat-muncrat, dianya tetap Bingung ya? nggak Bener-bener nggak nyambung. bingung. Aku pun bingung. Ditujukan buat BJ masuk Bang Handi gitu loh. Bang Jimmy nggak paham kalau kayak gitu. Gini loh, Bang BJ. Bible yang Anda pakai itu tidak divalidasi oleh Yesus. Karena Yesus sudah tidak ada di muka bumi, baru dikumpulkan, ditulis, baru dikanon kembali. Setelah jadi, Yesus tidak paham apa yang Anda imani itu. Begitu maksudnya. Jadi sederhana loh bahasanya ini. Ya bang. Tidak paham juga dia. Tidak paham. Mengenai Bible itu Bang Andi, Bang Jimmy juga memang sepakat Bang Andi. Dia nggak sepakat isinya itu, dia nggak yakin semuanya memang. Jadi bahas ke dia kayak gitu percuma Bang Andi. Jadi dia memang Dinarasikan aja Bang Jimmy. Jadi Selama ini bang, gimana? Jadi Bang Hendy, Bible yang Anda bilang tadi itu berawal dari fakta sejarah konspirasi Pilatus Herodes. Setelah konspirasi itu dimenangkan, itu sudah ada Bible yang tertulis banyak oleh imam-imam ahli Taurat. Mereka punya kaum, punya umat yang begitu banyak, dan mereka memenangkan konspirasi itu. Nah, mereka itu berkembang biak dan bertambah banyak, beranak cucu sampai detik ini, dan membawa dogma itu, kitab-kitab itu semua. Itu fakta. Jadi menurut Anda, ajaran Yesua Amasyang yang sebenarnya terkalahkan oleh tulisan-tulisan atau liturgi-liturgi atau budaya-budaya setempat. Akhirnya ajaran asli Yesus terkalahkan oleh mereka, begitu? Ya, itu salah satu. Oke, terima kasih. Ya, Terima gaji. Karena pada fakta sejarah itu fakta itu Romawi sangat berkuasa. Dan imam-imam ahli Taurat yang punya kitab dan sudah tertulis, punya kaum, bahkan punya bait, mereka bait Allah, istilahnya kayak gereja gitu, ya kan? Mereka juga takut kehilangan posisi jabatan. Makanya mereka harus menghukum Yesus hukuman mati pada saat itu. Bahkan raja sendiri mengatakan, salah orang ini di mana? Kalau kalian harus menghukum mati beliau, kan begitu. Itulah konspirasi. Akhirnya konspirasi itu dimenangkan mereka, dan mereka beranak cucu, bertambah banyak, berkembang biak di seluruh penjuru dunia sampai detik ini. Kalau begitu bisa dikatakan dong ajaran Yesus. Kalau begitu boleh dikatakan dong ajaran Yesua Amasya sebenarnya itu terkalahkan oleh konspirasi logikal falasi yang bau terasi itu. Ya, kurang lebih begitu. Masa? Sampai muncullah yang konsep Tritunggal, ya kan? Sebelum konspirasi sebenarnya tidak ada konsep Tritunggal. Yang mana yang dominan Pak menurut Anda ini? Yang diimani oleh saudara kita Kristen, yang dominan yang mana nih? Ya saya lagi belajar nih Bang, lagi belajar ya sebelum konspirasi dong.
Oke, tentang ajaran-ajaran Yesus yang benar, Bagus yang ini. kabar gembira. Bagus ini. Bagus, Ya, bagus. jujur. Kan begitu. Boleh Bang Andi. Sebelum konspirasi, Yesus itu mengabarkan kabar gembira yang bagus-bagus tentang 10 hukum Taurat. Itu akarnya. Kenapa setelah konspirasi jadi berabe semua? Ada kitab-kitab, ada imam-imam yang memenangkan itu semua, beranak cucu mereka sampai detik ini. Kita nggak tahu beranak cucunya bagaimana, nggak tahu kita. Mau tahu Berkembang nggak, biak mereka Bang? itu sampai detik ini. Bang DJ mau tahu nggak penengahnya, pelurusannya di mana untuk ini semua supaya Anda tidak bingung mana konspirasi, mana ajaran Yesus Nah, Mesias makanya, yang Bang. asli. Lalu Bang, saya kasih solusinya. Solusinya adalah Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ solusinya, Bang. Itu makanya saya mau nyampaikan itu tadi Bang Andi. Jadi Bang Jimmy, jadi sekarang ini, nah, ini kan Bang Jimmy ini udah banyak belajar, udah banyak menyimak dan banyak belajar Bang Jimmy ini dari apa yang di kehidupannya, ya, dan juga membaca. Kenapalah Bang Jimmy sampai sekarang masih berada di gereja HKBP itu, tapi tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan? Kenapa nggak sekaligus saja Bang Jimmy keyakinan bahwasannya kitab ini tidak bisa dijadikan pegangan? Bang Jimmy sudah paham bagaimana Islam dan Al-Quran itu. Bagaimananya yang masih Bang Jimmy perlu pertanyakan? Aku di situ hanya tubuhku aja, tapi pikiran hatiku tidak sana karena aku situ sebagai pengirim musik karena aku ini kan sarjana musik, jadi harus aku aplikasikan gitu Bang. Gitu. Jadi gini Bang Andi, Bang Jimmy ini sering nongkrong di sini dan ada beberapa juga macam kayak Bang Jimmy ini, kayak kemarin-kemarin Jimen, Stefanus, orang-orang kayak Jimmy ini tinggal finishingnya Bang Andi. Ya. Jadi gini loh. Kalau begini begitu nggak sih? Makanya kalau aku sharing dengan teman-teman gereja yang paham Tritunggal, ini saya diusir, ditendang saya. Kalau sarjana musikologi ini kan banyak bisa bidang nanti sebenarnya Bang Jimmy ya. Dibilang saya sesat begitu. Aku masuk ke perbandingan materi sedikit ya. Jadi biar nggak ngambang gitu loh. Biar jelas nih netizen ini ke arah mana Bang Bija mau kemana ini sebenarnya. Ajaran Yesus Mesias kan jelas tauhid tuh Bang. Ulangan 64 misalnya. Terus kemudian datang 1 Yohanes Koman itu 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu di situ ada penambahan 3 memberi kesaksian Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menurut Anda nih sebagai pengamat yang sekaligus Anda imani itu, kira-kira mana yang valid Bang? Ulangan 64 atau 1 Yohanes 5 nomor 7? Yang mana tadi coba diulangi Bang En? Ulangan 64 itu Tuhan itu esa. Tapi Yohanes Koman ada penambahan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kira-kira begitu Bang. Yang mana kira-kira menurut Anda nih? Opsi sebenarnya yang opsi kedua penambahan itu penambahan dari luar, udah pasti dari luar itu masuk ke dalam. Yang benar yang pertama dong, Tuhan tuh yang esa, yang menciptakan seluruh segala isi dunia ini, segala berasal dari Dia, semuanya berasal dari Dia, itu yang esa, tidak ada dua. Jadi kenapa harus Yesus jadi Dia juga begitu? Itu kan nggak masuk akal. Itulah yang fakta sejarah tadi yang dibawa-bawa sampai kemari. Mantap Bang Bija, ini pantas saya Anda diusir dari gereja kalau Anda tidak mengakui Yesus Tuhan. Sekarang begini aja Bang, kalau kita anggap Yesus itu Tuhan, ya kan, Allah itu sendiri, lah Allah itu murka dong, kan Dia yang menciptakan. Kenapa harus disama-samakan? Itu aja pakai akal gitu loh. Murka dong Dia. Kalau kita bilang, kamu itu Yesus juga, murka dong. Ya kalau Anda kayak Jangan gitu sampai masuk. dijelas-jelas, jangan sampai dijelas-jelaskan hakikat segala macam ini. Yang maksudnya 3 itu hakikat segala macam, itu muter-muter. Ya kalau Anda berpendirian kayak gini Anda masuk gereja nggak dikasih tempat duduk atuh.
Ya, kalau mereka nggak kasih tempat duduk itu bukan hak mereka. Yang nggak ngasih tempat duduk itu hak Allah, ya kan? Tapi kan beliau ini pemain musiknya Bang Andi. Tetap dikasih lah. Karena saya dikontrak, Bang. Jadi gereja itu sudah semacam negara juga, organisasi yang besar gitu, Bang. Organisasi yang besar situ. Ya makanya tadi aku nanyakan itu, kira-kira Bang BJ ini untuk menjadi mualaf ini di mana masalahnya, pemahaman tentang Islamnya itu aja dulu. Ntar dulu, jangan ke mualaf dulu Bang. Enggak, dia masalahnya kalau tentang Islam, tentang Kristennya dia udah nggak yakin Bang Andi. Beda dia udah. Masalahnya kalau dia ada masalah dengan kehidupannya yang membuat dia itu bergabung. Kalau denom gereja lain kalau mendengar saksi Jehovah itu mereka langsung gemetar itu. Langsung gimana gitu, langsung kayak mengeri gitu. Langsung dibilang saksi Jehovah itu sesat. Udah sama dengan ajaran Muslim. Ada yang bilang seperti itu. Heran saya. Mohon izin bentar Bang BJ, mohon izin bentar ya. Bang BJ ini kan mengaku Kristen, mengaku di kontak gereja, mengaku pemain musik di gereja. Bang BJ bisa mempertanggungjawabkan perkataan Bang BJ? Bang BJ? Bisa? Mantap. Ya Lanjut. bisa kali lah. Iya, kita udah mau Di bawah itu banyak yang menuduh Anda itu, Pak Mijan, ntar dulu. Di bawah banyak yang menuduh Anda. Anda bukan Kristen, Anda Muslim, gitu Kalau loh. kalau saya Muslim, saya nggak pandai pasti mengucapkan apa tadi Bang Isya? Kalimat 5 syahadat dah. Itu saya belum pandai. kalimat Di bawah ada Dua Jimen syahadat, request Bang dua Andi. syahadat BJ. dua kalimat. Bang Andi, di bawah Sebentar ada gini, Jimen. Saya Sebenarnya gini, teman-teman. mengucapkan aja belum pandai. Gini, Bagaimana saya dibilang misal? sebenarnya gini teman-teman ya, saya potong ya. Sebenarnya begini, saya juga orang Batak ya. Saya di Batak, saya Simajuntak, mualaf. Kalau di Batak saya itu dilarang setuju. keras. Dilarang keras yang namanya bermualaf itu. Kenapa? Jatuhnya nanti ke adat. Dibilang nanti dale. Ingat ini, betul. catat sama kalian. Itu Dale. itu Dale salah itu dibilang itu salah nanti satu. dang lengkap. Itu salah satunya. Tapi kalau saya Ya, melawan betul, arus betul. saya, tidak peduli saya. Nah, itu leku. Jadi begitu betul, ceritanya. betul. Dale, Sebentar. takutnya dibilang di adat. Izin sebentar ya. Larinya ke Berhubung- adat karena ada Sebentar. gereja Bang BJ, yang sebentar. adat ya. Bang BJ sebentar. Izin ya, karena di bawah ada Kristen yang mau naik, host izin saya turun aja. Nanti biar teman-teman Kristen biar bisa ada slot ya. Thank you ya. Host, aku nyimak di bawah Oke, ya. Bang Ardi. Saya aja Sehat turun. selalu, Bang Pak dosen, Ardi. saya aja Yo, turun, Pak dosen. oke. Saya turun Oh, aja, saya turun. Jangan. Pak dosen Ini di atas. Kaisar di sini. Udah diam. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang Jadi mau gitu Bang Handi, saya sambung Bang Handi ya. Kalau di adat Batak itu mengerikan Bang Handi. Itu dicoret semua itu Bang, dari adat dicoret, Itu dari Jimen mau naik. dari keluarga enggak masalah. Dari keluarga enggak masalah, tapi dari adat itu dihapus semuanya. Jadi dicap dia sebagai dale gitu. Mereka itu tidak tidak menganut yang namanya suku itu adalah takdir dan agama itu adalah pilihan. Sebenarnya harus begitu, tapi mereka tidak peduli begitu. Lanjut, sekian. Bentar Bang Kaisar, diperjelas dulu karena tidak semua paham. Dale itu apa? Dale itu singkatan dang lengkap. Jadi Artinya pengkhianat adat istiadat gitu, pengkhianat dari keturunan raja-raja mereka gitu. oh, Iya, Dang iya, lengkap betul. lah pokoknya. Dale singkatan dang lengkap itu tidak Ya. lengkap. Jadi tidak lengkap jadinya jatuhnya. Jadi di adat tuh mereka jatuh. Jadi takutnya ke anak cucu seperti saya. Saya tidak takut anak cucu saya nanti. Nggak takut saya gitu loh. Tetap bagi Iya, yang Kak. menerima ya terserah, bagi yang tidak begitu. Iya benar kata Abang itu. Makanya Jadi karena ada aku denom dengar gereja lay yang ini tadi gereja bilang bersuku. HKBP, berarti lay ini Huria Kristen Batak Protestan. Itu teh. GBKP. Jadi Huria. GBKP GBKP, sama ya. oh. Ya. Saya karo lah ya. Oke, lanjut, stay tune. Tunggu, ada Ustadz Alif di bawah. Jimen, kamu tadi kan tidak yakin bahwasanya BJ ini adalah seorang Kristen. Sekarang saatnya kamu bisa berdiskusi atau berdialog dengan BJ ini. Ya ya. Oh, Boleh Bang Diman. salam Boleh. semuanya Siap, dulu Ustaz ya. Alif. Salam Untuk saudara Bang. seiman Salam saya. Bang.
Salam Saya sehat, bukan Bang. nggak Salam santun. yakin. Yuk, saya bukan nggak yakin. Saya bilang nggak nyambung itu. Maksudnya yang nggak nyambung itu, kalau hanya dilihat dari persepsi argumentasi Bang BJ itu kan dibilangnya, kita udah tahu itu kan dari luar itu. Lebih detailnya gini, kita harus pakai data juga. Kita harus pakai literasi bahwa pada dasarnya Yesus itu diturunkan dan Alkitab itu diturunkan, di Alkitab itu diturunkan atau Taurat itu diturunkan bukan untuk umat Kristiani atau Kristen. Rabi loh namanya, guru. Ya, selama hidup itu dipanggil ya rabi, guru. Jadi bukan Tuhan. Kapan ada penyebutan kata Tuhan itu? Aku hanya mau menambahkan aja, menjelaskan. Ketika pada saat bentar ya Bang. Bentar. Pada saat penerjemahan Deker gitu. Ntar dulu Pak Bejo. Ustaz Alif naik, Bunda turun. Mana Ustaz Alif naik dong, Ustaz Alif. Halo, boleh saya lanjut? Ntar dulu, Ustaz Alif naik dong, minta naik Ustaz Alif. Ya silakan Bang. Lanjut bang. Kalau hanya literasinya seperti itu, hanya argumentasi, kita harus berikan data juga kepada saudara seiman kita yang di bawah. Karena kan dari awal saya udah bilang, lihat kisah Kristusnya, Yesusnya, kehidupan dia itu seperti apa. Ketika dia berkata-kata kepada muridnya, orang-orang setempat pada zaman itu, ada nggak yang mengatakan bahwa dia itu Tuhan, dan adakah diri dia menyatakan bahwa dia itu Tuhan? Justru kata-kata yang bilang aku dan Bapak itu adalah satu dipelintir. Kenapa aku bilang dipelintir oleh bapak-bapak gereja? Karena pada tahun, kira-kira tahun berapa ya? Kalau nggak salah Dan itu ini Bang Andi, abad ketiga. Jimen ini sama Bang Jimmy ini belum pernah komunikasi sama Bang Zuma ya, Gurun Daya. Ya, abad ketiga, 325 saya lah. sudah pernah sama Bang Juma ini di Komal 1 bulan yang lalu ya kalau nggak salah. Oh, dibantai habis aku. Tapi bukan pakai akun fake saya gitu. Soalnya kan gereja kan harus saya waspada juga. Kan saya di GBI gitu, takut gitu ya kan. Pakai akun fake. Jadi sekarang aku nggak perlu pakai akun fake saya gitu. Saya yang jelas-jelas aja akun saya gitu. Kalau Bang Juma udah dibantainya habis, justru Bang Juma yang monitor, membuat Bang aku Jim. meneliti lebih detail gitu. Ntar dulu. Biar Pak Jimin kelar dulu. Silakan Pak Jimin. Hal apa yang membuat Anda terpesona Monitor, Bang dengan Jimin. Anda mengatakan Anda dibantai habis Bang Juma? Hal apa itu yang paling krusial? Gini, memang awalnya kan sudah saya katakan bahwa meyakini, tapi tidak 100%, masih ragu tuh bahwa Yesus bukan Tuhan. Sebab saya lihat literasi sejarahnya, logisnya, historisnya, dan ayat-ayat firman Tuhan secara sistematis, agak ragu-ragu tuh antara yakin dan nggak yakin. Tapi 1 bulan yang lalu, sebelum pertama kali masuk saya di room Bang Inspirasi ini, kan saya udah mengatakan saya udah dibantai habis Bang Juma pakai akun fake gitu. Jadi apa perkataan Bang Juma itu saya rekam. Saya nggak nelan bulat-bulat, saya cari tahu juga yang memang betul gitu, memang betul saya teliti satu persatu sejarah tentang terkanonnya Alkitab, sejarahnya murid-murid Yesus, yang lebih parah sejarahnya si Paulus. Wah, ini Muslim tapi kok dia lebih ngerti tentang Alkitab kami gitu. Itu yang menjadi dasar saya. Saya teliti nih dalam 1 bulan ini apakah benar atau enggak, saya cari tahu tuh. Sampai saya cari tahu di website yang harusnya itu, mohon maaf ya, website orang-orang Nasrani gitu. Orang-orang para pendeta gitu. Bahkan saya tanya-tanya tuh sama Bapak pendeta di GBI sini. Lalu jawaban mereka itu lebih ke jawaban argumentasi, bukan nasnya Alkitab atau literasinya Alkitab ataupun pandangan Alkitab gitu. Kontradiksi antara ayat dengan ayat. Jadi itulah bukan inspirasi saya baik. sih sebenarnya gitu. Ya, nanti ini ada Ustaz Alif naik, Bang Juma lagi maghrib di sana. Mudah-mudahan nanti bisa speak. Menurut Anda nih, setelah Anda belajar selama ini, pandangan Anda terhadap Yesua Amasya ini seperti apa? Biar ada topik, silakan. Oke. Yesua ini ya, atau Yesus, saya rasa dia itu rabi, nabi. Karena pada orang Yahudi, kita tanya nih, sampai saat ini digunakan orang Yahudi, ya terkecuali orang Yahudi yang
monoton dan lebih flat dia menggunakan doktrin Bapak Gereja Katolik dulu, karena Kristen belum ada. Yang pertama datang itu adalah Katolik. Jadi Kristen itu tidak ada. Mohon maaf, saya saudara seiman, saya juga dari Kristen. Itu Kristen baru ada ketika pecahan Martin Luther. Makanya Kristen Protestan. Dia hanya satu Oke, Katolik. cukup. Ah. Jadi Anda tadi mengatakan pandangan Anda Yesus Mesias ini nabi, rabi, guru begitu. Nah, menurut Iya, Anda, utusan, rabi. ya, Sebutannya. utusan. Menurut Anda, siapa tokoh yang mempopulerkan bahwa Yesus ini ada unsur keilahian, ada ketuhanan di dalam dirinya? Siapa yang tokoh Anda maksud? Itu pertanyaan yang bagus. Saya suka Bang En. Oke. Iya, silakan dijawab oke, berdua. oke. Silakan dijawab Saya berdua bisa- dulu. Saya bisa jelaskan secara hasil dari pembacaan saya, penelitian saya ya. Ya, silakan. Tahun sebelum dikanonkan itu, tahun sebelum dikanonkan 405 Masehi, kira-kira begitu kurang lebih ya, kalau nggak salah. Sebelum dikanonkan orang Bapak Gereja, para gereja-gereja semuanya dan ahli-ahli kitab atau Taurat pada saat itu doktrinnya itu berasal dari Paulus. Gitu, dari Paulus. Setelah berjalannya waktu, kebetulan pada masa jayanya itu adalah kerajaan Romawi, dikanonkan bersama-sama dengan Bapak Gereja, di mana gereja-gereja Katolik itu berkiblat atau ketuanya itu ketuanya itu adalah si Paulus. Ibaratnya aba-abanya itu dari Paulus gitu. Ini suratnya dari sini, dari sini, dari sini. Surat-surat saya yang menyurati itu kumpulkan semuanya. Sebelum dikanonkan dulu ya, sebelum dikanonkan. Setelah udah dikanonkan oleh bapak-bapak gereja ini, si Paulus yang berperan aktif untuk mengkukuhkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di mana dikukuhkannya? Yaitu di Alkitab, di surat-surat dia yang sebelumnya pas dikanonkan. Nah, jadi Oke, sebelum Ya, cukup. Jadi menurut Anda ini sumbernya dari tokoh Paulus kemudian dikanonkan bapak-bapak gereja. Pak Biji dulu baru ke Iya, Ustaz Ali. bersama Paulus ya. Iya, di abad konsili gereja Katolik ya, bukan Iya, Kristen. iya. 318, 325, 381. Silakan Pak Biji. Pak Biji dulu baru Ustaz Ali. Saya bilang tadi. dulu baru Ustaz Ali. Kalau saya yang saya bilang tadi Bang, itu semua berasal dari kemenangan konspirasi. Jadi yang dibilang Bang Jamin tadi tentang Katolik tadi, jangan lupa Bang Jamin, itu ada imam-imam ahli Taurat ya, yang sudah punya kitab dan sudah punya umat dan punya bait Allah. Itu mereka bapak-bapak gereja pada fase itu ya. Itu harus diingat, itu fakta. Mereka sampai detik ini berkembang biak dan membawa doktrin itu. Oke. Saya paham itu, saya paham. Sebenarnya saya mau naik di atas ini, saya mau menjelaskan kepada saudara-saudara, ini seiman nih. Banyak loh yang tidak setuju kalau memang abang tadi dan memang dari Kristen ya, dari gereja mana kita Bang? Batak ya? Halo? Iya, saya cuma di tubuh aja, cuma Ini di bawah, ini moderator diatur. Oh. Saya moderatornya jadi- dulu, jangan atur di bawah ya. Jadi instruksi ya Bang Jamin, tadi itu bukan argumen saya, tapi itu fakta sejarah ya, yang real. Iya, udah benar sebenarnya itu ada konspirasi. Ya wajar lah, sesuatu hal yang untuk melakukan kebohongan itu harus didasarkan juga dengan konspirasi. Bagaimana publik bisa percaya? Bagaimana orang-orang zaman itu percaya kalau tidak ada konspirasi untuk meyakinkan orang tersebut gitu. Jadi kan tidak semua juga orang bodoh, orang tidak berakal gitu. Iya, tetapi konspirasi sampai detik ini ditutup-tutupin kan seperti itu, tidak dikaji. Ya, itu fakta. Makanya ketika kita di dalam gereja, kita komunikasi seperti ini. Ini belum apa-apa loh. Saya diselidiki tuh akun saya. Udah ketahuan beberapa sama orang GBI. Lalu saya ditelepon tuh. Saya jujur aja buka-buka kartu aja. Terserah mereka mau mengeluarkan saya dari GBI, terserah, nggak apa-apa. Karena Tuhan itu tidak mewajibkan juga di gereja. Tapi saya merasa masih jemaat di situ.
diserang saya dikatakan, ya kamu tidak berpandangan pada gereja, kamu tidak sementara kamu itu di jemaat di sini. Ya, saya ngapain berpandangan pada kalian? Aku bilang, saya berpandangan pada Alkitab. Yang membuat nas itu siapa coba? Bapak-bapak gereja terdahulu sebelum kalian. Kalau memang bapak-bapak gereja sebelum terdahulu kalian, kenapa ayatnya kontradiksi? Dari nas yang perjanjian lama ke perjanjian baru itu bertentangan. Harusnya justru argumentasi firman Tuhan di perjanjian lama didukungnya harusnya di perjanjian baru. Contohnya Allah Bapa kita itu Esa atau Tuhan kita itu Esa. Esa itu bukan campuran dari kepribadian. Kalau dijelaskan lebih detail itu, kepribadian adalah Tritunggal, saya setuju.